Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila hadrati Syekh Abdullah Fadil. Subhanallah. Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mengkaji ilmu nahwu ya. Kita bersama-sama belajar ilmu nahwu di sini. Mungkin dari teman-teman ada yang penasaran dengan ilmu nahwu atau memang ingin mendalami ilmu nahwu tapi tidak punya kesempatan, waktu. Insyaallah bisa istifadah di sini, atau yang ingin mempelajari nahwu lebih dalam lagi, atau mungkin di antara kalian ada yang ingin mengulang apa yang sudah dipelajari. Nah, ini kalian bisa berkumpul di sini merapat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertama-tama perlu kita pahami dulu ya. Lebih mudahnya begini. Tulisan yang paling simpel atau paling sederhana, paling sedikit atau paling kecil itu namanya huruf, tuh ya. Tulisan kelihatan ya. Tulisan paling pendek ya. Adalah huruf. Nah, tulisan bahasa Arabnya kitabah ya. Kitabah paling sedikit huruf. Begitu juga di dalam bahasa Arab tulisan paling sedikit atau paling kecil itu juga huruf. Bahasa Arabnya huruf. Sama ya. Huruf. Kemudian tulisan di atas huruf ya, tulisan yang lebih besar dari huruf adalah kata. Jadi tulisan paling sedikit ya, paling sedikit itu huruf. Kemudian lebih gede lagi kata. Huruf ini dalam bahasa Arab sama huruf. Bentuk jamaknya huruf, bentuk mufradnya harfun ya. Terus kata ini adalah susunan dari huruf-huruf. Bentuk tulisan yang lebih besar daripada huruf ya. Dalam bahasa Arabnya adalah kalimah. Kalimatun. Tuh. Nah, kemudian tulisan yang cakupannya lebih gede lagi, lebih besar lagi adalah kalimat. Nah, kalimat. Ya, jadi tulisannya lebih real itu kalimat. Ini dalam bahasa Indonesia ya. Dalam bahasa Arab namanya jumlah. Nah, jumlah. Jumlatun, itu ya.
Jadi tulisan, saya ulangi lagi, tulisan yang paling sedikit adalah huruf, kemudian kata, karena kata itu terkumpul dari berbagai huruf ya, dari beberapa huruf. Kemudian yang lebih luas lagi adalah kalimat. Nah, kalimat ini dalam bahasa Arabnya adalah jumlah. Huruf ini contohnya seperti A, B, C, D dan seterusnya, atau alif pakai huruf saja ya, jangan nama ya, karena dalam bahasa Arab itu huruf ada nama dan ada bentuk. Kalau nama itu misalnya ini bentuknya ya, ini wujudnya huruf, tapi kalau namanya ini adalah alifun tuh. Jadi dalam bahasa Arab itu begitu ya, ada nama, ada wujud bentuknya. Seperti ini, Hamzah. Ini namanya adalah Hamzatun atau Al-Hamzatu. A, B, C, D, terus alif, ba, ta, tha, dan seterusnya. Nah, kalau kata ya seperti saya, misalnya saya, terus makan, terus nasi. Saya makan nasi, ini saya juga namanya kata, makan juga kata, nasi juga kata. Atau dalam bahasa Arab kalimah. Nah, misalnya di sini saya ini ana ya, ana, kemudian akulu, kemudian aruzza. Nah, ini kalimat ya. Kemudian kalimat dalam bahasa Indonesia. Kalimat adalah kumpulan dari kata-kata, atau dalam bahasa Arab disebut jumlah. Dalam bahasa Arab disebut jumlah. Jadi saya makan nasi, ini adalah kalimat. Kalau dipotong-potong dia adalah kata-kata. Kalau terkumpul menjadi satu ini namanya kalimat. Nah, kalimat ini dalam bahasa Arab namanya jumlah. Gitu ya. Jumlah. Jadi gabungan dari ana, akulu, aruzza. Saya makan nasi. Gabungan dari ini namanya kalimat. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Arab namanya jumlah. Gitu. Nah, ini yang perlu dasar dari kita mempelajari bahasa Arab ya. Karena dengan membandingkan bahasa Arab dengan bahasa kita nanti akan lebih mudah. Karena di dalam nahwu itu nanti akan sangat dijumpai banyak sekali istilah-istilah nahwu yang kadang membingungkan kita gitu. Nah, kalau kita mengenal istilah-istilah yang ada di nahwu nanti menjadi lebih mudah. Saya ulangi lagi ya. Mungkin ada yang baru datang ini. Saya ulangi lagi untuk lebih mudahnya bahwa tulisan paling sedikit adalah huruf. Ya, kita perbandingan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab ya. Seperti A, B, C, D dan seterusnya. Nah, dalam bahasa Arab juga namanya huruf. Tulisan paling sedikit, paling kecil, paling sederhana, huruf. Kemudian yang kedua adalah kata, yaitu tulisan yang terkumpul dari beberapa huruf. Nah, ini dalam bahasa Arab disebut kalimah. Itu yang biasa digunakan di istilah nahwu itu kalimah. Makanya kalimah yang ada di nahwu itu namanya kata ya dalam bahasa Indonesia. Kemudian kumpulan dari kalimah-kalimah, kumpulan dari kata-kata. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut kalimat. Sementara di dalam bahasa Arab disebut jumlah. Nah, itu prinsip dasar yang harus kita ketahui. Kemudian kita masuk kepada awal dari pembahasan nahwu. Nah, di sini disebut al-kalamu wal lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i.
diawali bab hampir semua ilmu nahwu itu selalu mengawali babnya dengan bab kalam, ya, bab kalam. Kalam itu secara bahasa artinya ucapan, kalamun, ucapan atau perkataan. Kalam tuka atau atakallamu, aku berbicara, itu bahasa Arabnya juga atakallamu. Ketika Nabi Musa disebut dalam Al-Quran kalimullah, yaitu orang yang diajak bicara dengan Allah dengan wazan kalim, orang yang diajak bicara dengan Allah, itu menguatkan bahwa kalam itu artinya adalah pembicaraan atau perkataan dan seterusnya. Nah, kemudian kalam menurut ahli nahwu disebutkan al-kalamu huwal lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wada'i. Jadi kalam adalah ya sebuah ucapan atau sebuah bisa perkataan, statement dan lain-lain. Karena nanti bisa berupa perintah, bisa berupa pertanyaan, bisa berupa apapun ucapan, itu bisa disebut menjadi kalam itu ya, itu harus memenuhi 4 kriteria. Sekali lagi ini menurut ulama ahli nahwu ya, menurut ulama ahli nahwu, karena nanti ada kalam menurut yang lain, kalam menurut ahli fikih, kalam menurut ahli kalam itu sendiri. Ahli kalam itu adalah ahli tauhid, ahli teologi ya. Nah, 4 kriteria ini apa? Yang pertama al-lafzu. Kalam itu harus mempunyai unsur al-lafzu. Apa itu al-lafzu? Al-lafzu adalah suara itu ya, yang keluar as-sautu al-mustamilu ala ba'di hurufil hijaiyati. Suara yang mencakup dari huruf-huruf hijaiyah. Pokoknya suara yang dia itu adalah salah satu atau berapa dari atau sebagian dari huruf hijaiyah. Apapun itu, suara apapun. Karena tidak ada syarat lafzu itu tidak ada syarat dia itu mempunyai arti ataupun tidak. Jadi tidak ada hubungannya dengan punya arti maupun tidak. Karena nanti suara yang mengandung huruf hijaiyah itu bisa saja tidak ada artinya, atau lafadz muhmal seperti daizun. Nah, balikan dari zaitun ya. Kalau zaitun itu ada artinya karena dia nama dari seseorang zaitun, atau dia sendiri juga bisa diartikan bertambah secara arti literally atau letterlek bahasanya. Fadzun. Nah, ini syarat yang pertama, sebuah perkataan boleh disebut kalam. Terus syarat yang kedua adalah, jadi ini lafdzun, ini al-lafdzu ini mengandung huruf hijaiyah ya, suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Seperti zaitun maupun daizun ya. Kalau zaitun ada artinya, berarti ini lafdzun mustakhdam ya. Kalau daizun ini lafdzun muhmal, tidak terpakai. Kemudian syarat yang kedua atau unsur dari kalam yang kedua itu harus al-murakkabu. Dia harus tersusun ya.
al-murakkabu. Dia harus tersusun, berarti dia itu harus lebih dari satu kata. Kalau enggak lebih dari satu kata, tidak bisa disebut sebagai kalam. Lalu kenapa istaqim ini bisa disebut kalam? Istaqim. Kenapa disebut kalam? Padahal secara zahirnya, secara nampak dari luarnya dia itu adalah satu kata. Nah, itu ternyata enggak ya. Istaqim ini ternyata terdiri dari dua kata. Luruslah itu ya, atau istiqomahlah, atau berteguh hatilah, itu istaqim. Istaqim terdiri dari dua kata, yaitu istaqim dan anta. Nih, beristiqomahlah kamu. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu semua perintah itu pasti mengandung kata ganti. Ya, baik kata ganti kamu, kalian, kamu perempuan, kalian perempuan, kalian berdua, dan seterusnya. Semua kata perintah kalau dalam bahasa Arab itu pasti mengandung kata ganti. Kata ganti dalam istilah bahasa Arab atau nahwunya disebut domir. Domirun. Pokoknya nanti dalam belajar nahwu itu harus banyak sekali memahami atau hafal dengan istilah-istilah yang ada di ilmu nahwu ya. Karena itu kuncinya. Istaqim anta. Jadi istaqim anta itu antanya tidak dilihatin. Antanya dibuang karena dia mustatir wujub, wajib disimpan domirnya. Bentuknya harus istaqim. Kalaupun anta disebutkan itu dia sebagai penguat, bukan karena bukan karena aturannya ditampilkan ya, karena aturannya itu nggak usah ditampilkan kalau fi'il amr itu. Nah, kemudian contoh lagi seperti zaitun qaimun. Kenapa contohnya selalu zaitun? Zaitun qaimun. Zaid berdiri. Nah, ini kan ada dua kata ya. Ada zaitun dan ada qaimun. Coba yang lain misalnya Maimun jamilun. Maimun jamilun. Nah, Maimun ganteng. Maimunun jamilun. Maimun ganteng. Ada dua kata, ada Maimun dan ada Jamil. Dan seterusnya. Contohnya bisa dengan jumlah apapun ya. Jumlah itu tadi masih ingat kita, jumlah itu adalah kalimat dalam bahasa Indonesia. Kemudian unsur yang ketiga adalah al-mufidu. Al-mufidu itu artinya berfaedah. Berfaedah itu maksudnya gimana? Yahsunus sukutu ala sami'i alaiha. Itu orang yang diajak bicara itu sudah sudah pantas atau layak untuk tidak mempertanyakan kembali. Ya, artinya mempertanyakan itu bahwa yang disampaikan oleh pembicara, oleh yang menyampaikan kalam itu sudah sempurna. Ya tentunya kalau dalam obrolan ya bertanya tetap biasa bertanya lagi ya. Tapi bertanyanya itu yang lainnya, bukan yang diucapkan itu. Makanya dalam definisinya disebut yahsunus sukutu alaiha. Jadi misalnya contoh Maimun jamil, zaitun qaimun, itu ini contoh yang di atas ini dia itu sudah yahsunus sukutu alaiha,
tidak perlu dipertanyakan. Nah, kecuali kalau ada orang bilang in qama zaitun gitu ya, in qama zaitun, jikalau Zaid berdiri. Nah, di sini kan kita harus melanjutkan. Jikalau Zaid berdiri, maka, nah kata-kata maka di sini tuh artinya belum yahsunu sukutu 'alaiha. Tidak pantas atau tidak layak untuk diam. Artinya masih perlu dipertanyakan. Iya, maksudnya kalau berdiri kenapa kan gitu. Kalau Zaid berdiri terus kenapa? Mau ngapain? Kenapa? Dan seterusnya gitu. Misalnya fa'ammal ladzi qala li, misalnya fa'ammal ladzi qala li ana uhibbuk. Fa'ammal ladzi qala li ana uhibbuka. Nah, ini kan adapun orang yang mengatakan kepadaku aku mencintaimu. Nah, ini kan masih ada lanjutannya, harusnya ada jawab dari amma. Adapun orang yang berkata kepadaku aku mencintaimu, apa gitu loh. Kan masih dipertanyakan. Nah, jadi makanya mufid ini tidak mesti pendek atau panjang. Ini Maimun ini katanya keberisikan lagi sarapan bubur, ada orang ngaji. Maaf ya guys ini. Jadi meskipun ini jumlahnya panjang, ini tetap belum kalam karena masih dipertanyakan atau masih mempertanyakan sesuatu. Ya orang itu kenapa gitu? Orang yang mengatakan aku cinta padamu itu kenapa? Gitu. Jadi maksud dengan al-mufid. Kemudian yang keempat adalah bil wad'i. Yang keempat adalah bil wad'i. Bil wad'i ini ada dua makna ya. Bil wad'i itu ada yang mengatakan disengaja, ada yang mengatakan harus dengan bahasa Arab. Karena wad'i itu sendiri artinya itu bisa membuat ya, atau bisa ya makna dasarnya sebenarnya meletakkan. Wad'i itu meletakkan. Tapi kemudian wad'i itu ketika disandarkan kepada kata bahasa atau lughah itu dia menciptakan itu ya, menciptakan bahasa. Makanya ada sejarah perbedaan tentang ahli bahasa itu, apakah bahasa itu ciptaan Allah atau bahasa itu ciptaan manusia. Nah, itu kata pencipta bahasa itu diwakili dengan kata-kata wadi'ul lughah, yang menciptakan bahasa. Nah, yang menciptakan bahasa itu apakah Allah, apakah manusia? Itu adalah perbedaan panjang di kalangan ulama usul fiqh ya. Menarik juga sebenarnya kalau dipikir-pikir, bahasa itu apakah ciptaan Tuhan ataukah ciptaan manusia. Bagi yang mengatakan bahasa itu ciptaan Tuhan, maka kemudian berargumentasi bahasa itu tidak tahu manusia prosesnya, atau dari yang ini dulu karena ini korelasinya nyambung ya, dari yang
argumentasi bahwa bahasa itu ciptaan manusia. Yang mengatakan bahwa bahasa itu ciptaan manusia ya bahwa setiap kali manusia terdesak untuk mengidentifikasi sesuatu, baik itu kerjaan atau benda atau apapun, sementara manusia itu mendesak untuk berkomunikasi dengan yang lainnya, maka mulailah manusia ini menciptakan kata-kata dari semua itu, baik suatu kerjaan, tindakan, suatu benda. Manusia itu dengan sendirinya mereka menciptakan nama-nama itu. Namun hari ini di counter ya pendapat ini oleh yang mengatakan bahwa bahasa itu ciptaan Tuhan, ciptaan Allah, dengan alasan bahwa nyatanya bahasa itu tidak pernah ditemukan siapa yang pertama kali menciptakan kata itu. Nah, misalnya dalam dunia ini ya modern, misalnya sekarang ada kata-kata misalnya kasihan delu. Nah, kata-kata kasihan delu ini ternyata ditelusuri juga tidak ada ujungnya. Siapa sebenarnya yang mengucapkan pertama kali kata-kata kasihan delu, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau kata-kata yang lainnya, apalagi yang sudah ada dari sejak zaman dulu, nah itu sangat sulit sekali untuk ditemukan siapa yang menemukan kata itu pertama kali. Nah, itu seputar perdebatan masalah bahasa ya. Makanya disebut wadi'ul lughah, yang menciptakan atau yang menemukan bahasa itu siapa. Nah, bil wad'i ini kemudian diartikan ketika wada' ini diartikan penciptaan, maka dia diartikan bahwa harus wada'nya itu harus berbahasa Arab. Ya, karena kalau nggak berbahasa Arab nanti mengidentifikasi kalam menjadi sulit ya. Jadi sulit. Atau diartikan wada' itu sengaja. Karena wada' itu artinya menciptakan ya, meletakkan. Jadi harus ada unsur kesengajaan dari pengucapnya. Jadi kalau tidak sengaja tidak bisa dikatakan kalam. Misalnya orang lagi tidur ngigau. Nah, atau orang yang hilang akalnya berbicara. Nah, itu tidak bisa disebut sebagai kalam. Baiklah, itu seputar pembahasan tentang kalam. Ini anak-anak udah mulai bangun, jadi sudah saatnya kita memandikan anak-anak dulu. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri.